Guys, salah satu benda yaitu investasi SWF telah pun membuktikan kepada Bapak Jokowi. Kenapa guys? Apa kata? Kita sama-sama nonton di video pada kali ini guys. Jom guys. Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Welcome back to my YouTube channel. Terima kasih kepada anda yang sudah klik ini video. Kepada anda yang baru saja berada di dalam channel ini, saya ucapkan selamat datang, terima kasih dan selamat bergabung. Kepada anda yang sudah subscribe di dalam channel ini, salam serumpun, salam persahabatan dan salam perdamaian daripada Uncle kepada anda yang tengah menonton guys. So guys, hari ini kita akan teruskan kepada berita terbaru, terupdate, informasi opini, yaitu berkenaan tentang investasi dengan tajuk dan judulnya nggak ada duanya, SWF bentukan Jokowi 9 bulan berhasil dapatkan laba sehingga 37 miliar guys. Wow, satu benda yang sangat bagi Uncle sangat-sangat hebat. Dan ini merupakan daripada channel Jurnal 12. Sekali lagi guys, jangan lupa guys, berikan sokongan dan juga dukungan kepada channel Jurnal 12 disebabkan banyak perkara-perkara berita terupdate, opini berkenaan tentang ekonomi dan juga pembangunan yang berada di Indonesia. Jadi guys, tanpa melengahkan masa, apa kata kita sama-sama nonton di video pada kali ini guys. Jom guys. Oke guys, dengan kiraan 3, 2 dan 1 guys. Kunci pertumbuhan Bapak ekonomi Presiden. kita, Baik. growth ekonomi kita, kuncinya hanya ada dua. Yang pertama adalah investasi, yang kedua adalah ekspor. Kunci dua pembangunan ekonomi yang sangat penting guys, ada dua. Pertama sekali investasi dan yang kedua ialah ekspor. Wow. Biasa, 9 bulan SWF bentukan Jokowi langsung dapat laba 37 miliar. Kita ini mempunyai kekuatan besar, baik sumber daya manusia maupun sumber daya alam. Tapi kita ini sudah terlalu lama sekali senangnya ekspornya bahan mentah. Lembaga Pengelola Investasi Indonesia Investment Authority atau INA yang merupakan pengelola investasi dana abadi atau Sovereign Wealth Fund atau SWF Republik Indonesia mengumumkan bahwa sejak didirikan 15 Desember 2020 hingga akhir kuartal kedua tahun ini, LPI berhasil memperoleh laba bersih 37,29 miliar rupiah. Wow, 37 Melalui SWF miliar. ini Indonesia terbukti semakin dipercaya investor dunia. Laba bersih yang diperoleh dari pendapatan keuangan yang berasal dari pendapatan bunga sebesar 142,92 miliar rupiah atas bunga bank dan deposito berjangka yang diinvestasikan. Baik. Adapun total dana abadi yang dikelola oleh LPI saat ini adalah senilai 15 triliun rupiah. Dana tersebut merupakan penyetoran modal awal dari total 57 triliun rupiah berdasarkan peraturan pemerintah nomor 74 tahun 2020 yang pemenuhan modal setelah penyetoran modal awal dilakukan secara bertahap sampai dengan tahun 2021. Dilansir dari CNBC Indonesia berdasarkan laporan keuangan LPI, diketahui dana abadi tersebut ditempatkan dalam bentuk deposito di dua bank himbara atau himpunan bank milik negara, yakni PT Bank Mandiri Tbk atau BMRI dan PT Bank Rakyat Indonesia Tbk atau BBRI. Adapun Dewan Pengawas LPI diketuai oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dan beranggotakan Menteri BUMN Erick Thohir serta 3 anggota profesional, yakni Darwin Cyril Nur. Ibu Sri Mulyani guys, Menteri Keuangan telah sangat memberikan satu benda yang luar biasa tentang kepercayaan untuk melaksanakan pembangunan investasi guys. Yosua Make dan Haryanto Sahari. Sebelumnya Presiden Joko Widodo yakin bahwa Indonesia Investment Authority atau INA atau Lembaga Pengelola Investasi atau LPI dapat meraih kepercayaan investor INA mempunyai posisi yang sangat strategis dalam mempercepat pembangunan yang berkelanjutan serta meningkatkan dan mengoptimalkan nilai aset negara secara jangka panjang. Presiden meyakini INA akan bisa mengurangi kesenjangan kemampuan pendanaan domestik dengan kebutuhan pembiayaan pembangunan. Selain itu, INA, kata Jokowi, juga akan menjadi mitra strategis baik bagi investor domestik maupun investor luar negeri. Menurutnya, hal ini akan menjadikan tersedianya pembiayaan yang cukup untuk program pembangunan, khususnya pembangunan infrastruktur nasional. Cukup untuk pembangunan infrastruktur nasional guys yang berada di Indonesia. Wow, satu benda yang luar biasa ya guys. Dengan dana daripada investasi dapat memberikan impact ataupun melaksanakan pembangunan ekonomi
di Indonesia. Presiden Jokowi mengungkapkan Baik, berbagai keunggulan INA. Pertama, INA mempunyai dasar hukum yang kuat karena diperintah langsung oleh undang-undang, yakni Undang-Undang Cipta Kerja. Oke. Selain itu, kelembagaan dan cara kerjanya juga jelas, bagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2020. Oke. Kedua, INA dijamin menjadi institusi profesional yang dilindungi oleh undang-undang dan menggunakan pertimbangan-pertimbangan profesional dalam menentukan langkah-langkah kerjanya. Wow. Ketiga, INA dikelola oleh putra-putri terbaik bangsa yang berpengalaman di kancah profesional internasional yang dijaring oleh panitia seleksi, dibantu oleh para headhunter profesional. Sementara itu dilansir dari Shindo News, Duta Besar Jepang untuk Indonesia, Kanasugi Kenji, menyambut baik dana abadi atau Sovereign Wealth Fund atau SWF yang diharapkan dapat menjadi mitra investor asing untuk berinvestasi di sektor prioritas, seperti pembangunan infrastruktur tol, bandar udara hingga pelabuhan. Pihaknya tertarik bersinergi dengan Indonesia untuk investasi mengembangkan infrastruktur di Indonesia. Kasugi turut mendorong pembangunan infrastruktur di Indonesia. Sejumlah proyek yang telah berjalan di Indonesia bekerja sama dengan Jepang, antara lain Semi High Speed Train Jakarta-Surabaya, Oke. Pelabuhan Patimban, pembangkit listrik hingga kereta cepat Jakarta-Surabaya. Jepang telah lama aktif bekerja sama dengan Indonesia dan pihaknya ingin melanjutkan tradisi baik dalam pembangunan dan pengembangan infrastruktur di Indonesia. Dia menekankan bahwa Jepang akan terus melakukan transfer teknologi, turut meningkatkan kapasitas SDM di Indonesia. Dengan demikian, Jepang turut berkontribusi meningkatkan pembangunan juga kesejahteraan warga. Baik. Oke guys, demikianlah sebentar tadi ya video terbitan daripada channel Jurnal 12 yang mengatakan tentang investor ya di Indonesia semakin dipercayai di seluruh dunia. Dan apabila kita membuat satu ataupun kita mendengar sendiri apa yang dikatakan oleh admin, di mana dalam tempoh 9 bulan bentuk SWF bentukan daripada Bapak Presiden dilakukan oleh yaitu Ibu Sri Mulyani Menteri Keuangan mengatakan mendapat laba sebanyak 37 miliar guys. Lembaga daripada lembaga pengelola investasi yaitu yang merupakan pengelola investasi dana abadi Republik Indonesia mengumumkan bahawa sejak didirikan 15 September 2020 hingga akhir tahun ini memperolehi laba bersih sebanyak 37 miliar rupiah guys. Satu jumlah yang sangat luar biasa, sangat banyak, dan ini memang terbukti bahawa investor di Indonesia semakin dipercayai di seluruh dunia. Jadi inilah yang dikatakan bahawa Indonesia mampu mendirikan satu investasi yang menunjukkan ramai pelabur-pelabur daripada luar negara sangat berminat untuk membuat ataupun menuai ya investasi yang berada di Indonesia. Jadi ini menunjukkan simpanan dana abadi itu menunjukkan jumlah yang sangat besar, dan kesannya guys, apa yang saya nampak, apa yang saya dengar daripada penerangan admin channel Jurnal 12 akan dilaksanakan untuk meluaskan infrastruktur nasional di Indonesia. Apa itu infrastruktur guys? Kalau saya paham dan saya tahu ialah dia akan kemudikan maksudnya daripada pembangunan yang telah dirancangkan daripada Bapak Presiden. Contohnya macam kita membuat tol, kita membuat pembangunan, membuat pabrik, atau apa sahajalah yang berada di Indonesia. Ini menunjukkan bahwa ekonomi Indonesia akan semakin saya nampak semakin naik mencanak dalam keadaan walaupun kita nampak sekarang ini dari segi kesihatan yaitu masalah global pandemik ini sudah semakin menurun. Kita mudah-mudahan kita mengharapkan setiap negara, setiap jiran tetangga, terutamanya jiran paling terdekat yaitu Malaysia akan sama-sama selari bersama dengan Indonesia dalam melaksanakan pelabur-pelaburan ataupun investasi yang boleh dijadikan sebagai satu dana yang boleh memberikan impact ataupun menyambung segala perusahaan ataupun pembangunan di setiap negara masing-masing. Jadi itu merupakan satu benda yang harus kita jadikan contoh terutamanya di Indonesia, kerana mereka mampu untuk membuatkan investasi itu dipercayai di seluruh dunia. Jadi guys, saya sangat sangat melihat benda ini sebagai satu perkembangan yang sangat menggembirakan, disebabkan inilah satu benda yang harus kita jadikan sebagai sumber inspirasi supaya setiap negara itu mempunyai satu dana simpanan yang kuat untuk menjadikan negara itu harus diteruskan segala fasa-fasa pembangunan yang berada di mana-mana pun, terutamanya Indonesia dan juga Malaysia, InsyaAllah. Jadi guys, itu saja daripada Uncle komentar
secara jujur daripada Uncle. InsyaAllah apapun kita akan boleh turunkan di ruangan komentar guys. Jikalau anda ada maklumat ataupun kita boleh berkongsikan sejarah secara jelas tentang apa saja yang berlaku ekonomi di Indonesia. InsyaAllah guys, kita akan jumpa lagi di next video akan datang. Terima kasih kerana menonton dari awal sehingga selesai. Anda boleh sarankan apa saja cadangan dan juga rekomendasi untuk kita jadikan sebagai satu pengetahuan. Benda ni sebagai salah satu pengetahuan guys. Okay guys, itu saja perangkal. Kita akan jumpa lagi. Thanks for watching. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.